masalah tayamum. Nah ini Pak, kadang kita ngeremehin tayamum sehingga kita kadang nggak mempelajari tayamum. Padahal gini loh, bayangan kita itu yang namanya tayamum itu adalah apabila sedang musim kekeringan, kan itu Pak. Pas kekeringan baru kemudian kita sibuk membicarakan masalah tayamum. Padahal hadirin, orang itu diperbolehkan tayamum bermacam-macam alasan. Yang pertama, fukidal ma, memang tersepikan air, sudah cari kemana-mana nggak ada, maka kemudian tayamum. Ada tapi untuk diminum orang atau hewan, itu nggak boleh buat wudhu karena persediaan untuk minum. Atau hadirin yang dirahmati Allah, ada tapi harus meminta izin dulu, sementara yang diminta izin nggak ada kurangnya, maka lebih bagus tayamum. Contoh begini Pak, Bapak musafir terus masuk sebuah masjid, nggak ada airnya, kering kerontang. Nah kemudian di samping itu ada sumur, sayangnya rumahnya kosong pula, nggak ada orang. Boleh kita ngambil sumur itu? Nggak boleh Pak. Itu namanya, ada yang mengatakan air gosok karena diambil kemanfaatannya untuk bersuci, tapi ada juga yang mengatakan itu pencurian, digunakan untuk berwudu. Maka sebaiknya apa? Ya tayamum, gitu loh Pak. Tayamum. Jangan kemudian wah itu nggak ada air, haram, ya udahlah nggak usah sholat, nggak bisa Pak. Itulah makanya dari awal saya sampaikan perintah sholat itu istimror, terus menerus, sampai dimana ketika kita masih sadar aja wajib sholat. Nah kemudian tayamum itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada bermacam-macam pendapat, ya kan. Yang pertama jelas debunya nampak. Kalau sebenarnya nggak nampak nggak sah, pendapat pertama. Maka bagaimana hukum sholat di pesawat? Ya nggak sah Pak kalau tayamumnya dengan debu itu, karena debunya nggak nampak Pak. Harus hisian kana. Hisian kana itu secara indera penglihatan itu nampak Pak, yang namanya debu buat tayamum. Nah sekarang tayamumnya memakai jendela pesawat, kalau nggak apa ini kursi pesawat, ya nggak sah menurut pendapat yang pertama. Tapi ada yang berpendapat tetap sah, muqaddar saja, debunya itu diperkirakan, karena toh dalam udara yang bersih kayak gini pun ada debu. Nah gitu kan. Nah, sudah kalau kayak gitu ya monggo silahkan, ya kan itu Pak ya. Nah ini tidak bisa didebatkan lagi ya. Kalau didebatkan ya ila yaumil kiamah nggak akan ketemu Pak. Yang pertama berpendapat debunya nampak, kalau nggak nampak nggak sah, berarti bisa tetap nggak sah. Dalilnya ini kan itu. Yang satu tetap sah karena pada ghalib umumnya yang namanya udara saja sudah mengandung debu. Dalilnya ini. Ah sudah Pak. Kalau sudah beradu dalil kayak gitu ya kita tinggal milih saja, ya kan itu. Nah hadirin yang dirahmati Allah, untuk memulai tayamum begini Pak. Jadi kalau saya itu begini. Ini untuk mendapatkan debu yang suci mensucikan itu begini. Ini ngelmu Pak. Ngelmu apa? Ilmu praktek lah ya. Jadi begini, ketika kita itu mau mencari tanah yang suci mensucikan, kan kita belum tentu langsung mendapatkan tanah itu Pak. Boleh jadi tanah itu najis juga, walaupun aslul art itu tohur, hukum asal bumi itu suci Pak. Jadi al aslu baku makan al makan, kaidah fikihnya. Yang pertama, yang asli itu akan menjadi ketetapan di atas daripada perkara-perkara dzon, persangkaan lain. Contoh begini Pak, Bapak dari sini jalan ke sana, ada becek-becek itu Pak, ya kan habis hujan, kemudian nyiprat ke tanah, nyiprat ke sarung, najis nggak Pak? Nggak najis Pak. Asal masih warna apa, mata kita menangkap itu tanah, nggak najis Pak, karena hukum tanah itu adalah suci. Kecuali kalau sudah nampak ada tai ke atau kotoran apa ke, itu sudah jelas najisnya. Kalau asal hukum asal buminya suci. Nah sekarang kembali menyiapkan debunya tadi Pak. Bagaimana menyiapkan debunya? Kalau Pak Kiai saya ngajarin dulu bilang gini Pak, ambil air 1 ember suci mensucikan, siram ke tanah. Habis siram tunggu sejenak agar airnya itu turun. Kemudian tanah yang basah tadi Pak diambilin,
kemudian digoreng sangrai, gitu Pak, digoreng sangrai, kemudian ayak, bungkuslah beberapa bungkus. Kalau untuk orang yang mau naik haji itu paling tidak sedia 2-4 bungkus minimal untuk bertayamum di pesawat. Nah hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini persiapan debunya. Nah sekarang bagaimana cara tayamumnya Pak? Begini, yang pertama lepas semua hal-hal yang menjadi penghalang antara nanti telapak ke kulit Pak. Contoh apa? Gelang jam, lepas dulu. Cincin, lepas dulu Pak. Gelang ibu-ibu, lepas dulu semua. Sehingga tanah ini sudah betul-betul Pak, bersih. Kalau anting-anting bagaimana? Oh, anting-anting nggak perlu, karena dia di telinga, bukan di wajah. Kecuali yang tindik di sini nih Pak, ya kan itu kan. Makanya kalau tindik itu nggak usah aneh-anehin Pak. Lepasin semua dulu Pak, ya kan. Kacamata juga lepas, pokoknya dilepas semua. Sekiranya hal-hal yang mau menghambat nanti ketika kita mau bertayamum, melepas semua. Nah, kemudian setelah itu sediakan tadi Pak debunya tadi. Maka bentanglah Quran atau apa ya, sebar debunya di situ. Nah, makanya debunya cari dulu. Tunggu dulu waktu masuk berkumandang kalau untuk sholat. Jangan sebelum masuk sholat, sebelum masuk waktunya Anda sudah bertayamum. Jangan Pak. Nanti persiapan Pak Ustadz kalau ketinggalan. Nah ini kayaknya sepertinya Anda itu benar, tapi ternyata salah karena tidak mengetahui ilmunya. Tayamum itu digunakan untuk satu waktu. Dan kalau tadi yang beser tadi Pak, misalkan kan ada orang yang beser itu Pak ya, itu nunggu dulu masuk waktunya. Sebagian ulama mensyaratkan juga bahwa ketika kita bertayamum masuk waktu sholatnya. Jadi tayamumnya itu sudah di waktu sholatnya. Sebagian begitu. Tapi sebagian lain enggak juga, kecuali dia beser. Kalau dia beser, maka dia wajib tayamum setelah masuk waktu sholat. Bahkan wudhu saja bagi orang beser. Tahu Pak beser Pak? Beser itu mohon maaf, yang keluar air kencingnya terus itu loh Pak, nggak terasa tapi keluar terus gitu loh. Ada yang sudah ngalamin Pak. Kalau Anda mengalami itu, Anda tetap wajib sholat walaupun keluar itu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, setelah masuk waktunya kemudian kita juga sudah mencari air dan ternyata juga nggak ada. Bahkan kemudian kita juga sudah istilahnya apa ya Pak ya, nah itu yang kesepian air, yang kekurangan air. Tapi bagi yang sakit itu juga bisa tayamum. Bapak sakit demam parah, ketika nanti Bapak menggunakan air Anda makin tersiksa, ya kan? Ya kalau di sini nggak terlalu Pak ya. Coba Bapak ke daerah Temanggung, ke daerah saya atau Wonosobo itu Pak, itu Pak yang namanya kabut itu Pak, matahari itu nyaris nampak itu cuma jam 1 sampai jam 11 sampai jam 1 Pak. Selebih itu kabut aja Pak. Kemarin di bawah 0 derajat, hujan salju Pak di sana ya gitu. Nah itu kan kadang kalau wudhu itu kan kalau lagi demam, kalau nggak lagi demam sih nggak apa-apa. Tapi kalau lagi demam kena air itu, masya Allah Pak, drodok semuanya kan itu Pak ya. Nah hadirin, setelah diletakkan semuanya, maka kemudian jenengan ambilnya nanti hati-hati, jangan yang sudah diambil nanti diambil lagi. Makanya ambil di daerah sini misalkan, habis kayak gitu kalau mau terlalu tebal maka cukup diginikan, jangan diginikan Pak, itu jangan begini kemudian begini, jangan Bapak begini kemudian diginikan, biar nggak terlalu tebal, atau kalau khawatir ada kerikilnya. Nah kemudian sesudah itu ini sudah disisihkan semua Pak. Ini perhatikan betul tayamum, karena suatu saat nanti kita akan tayamum. Saya pernah tayamum Pak ketika dirawat di masjid itu, di rumah sakit. Karena saking demamnya, saking lemesnya, saya tetap nggak mau meninggalkan sholat, tayamum. Nah tayamum, tapi alhamdulillah kebetulan di meja itu, mungkin mejanya itu lama nggak dibersihkan, ada debunya, ya sudah pakai itu. Jadi Bapak begini, kemudian diginikan, ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini perhatikan,
Saya begitu nempel ini langsung berniat, saya berniat tayamum untuk mengesahkan sholat, bukan berniat untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Saya berniat untuk tayamum untuk mengesahkan sholat. Yang ini gini, separuh. Jadi ini gini Pak, itu loh caranya Pak. Ini gini ya, bukan diginikan, bukan Pak, tapi gini, ditepukkan. Nah, begitu juga nanti yang untuk tangan. Jadi bukan kemudian begini kan, tidak, tapi dari sini Pak, sambil berjalan sampai ke tengah, baru begini. Kalau begitu kan debunya nggak rata Pak Ustadz. Nggak ada urusan rata-ratanya Pak. Ini muqaddar saja Pak. Perkiraan saja bahwa debu itu menyamai, meratai, gitu aja. Udah selesai. Nah, kalau bisa, kalau mau diulang 3 kali, tapi kalau enggak 1 kali sudah selesai. Tapi sunnahnya 3 kali. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tayamum. Habis itu selesai. Nggak perlu lagi tentang mengusap kepala ataupun mengusap kakinya, enggak sampai ke situ, cuman muka sama tangan. Tayamum begitu. Niatnya bukan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, tapi niatnya untuk mengesahkan sholat. Pertanyaannya, jika saat itu mempunyai hadas besar dan hadas kecil bagaimana? Cukup 1 kali tayamum, itu sudah selesai. Kecuali mau sholat lagi, misalkan begini, Bapak mau jamak nih, kan jamak itu beda dengan qashar Pak. Kalau jamak itu 2 sholat bisa dikumpulkan jadi 1, tidak harus keluar dari rumah. Dalam rumah saja Anda bisa menjamak, yaitu ketika datang sakit. Anda sakit begitu parah, agak susah, jangan tinggalkan sholat, tayamum jamak, selesai. Tapi tayamum jamak itu hadirin yang dirahmati oleh Allah harus tayamum lagi nanti, karena 1 tayamum untuk sekali sholat fardu. Berarti kalau untuk sekali tayamum untuk sholat fardu, sholat yang kedua ketika mau jamak tayamum lagi Pak. Dan itu boleh. Dan memang sebaiknya hadirin, ketika Anda sakit, apalagi orang-orang yang sakit yang sudah sekiranya parah-parah itu Pak, lebih bagus dijamak. Loh kenapa? Yang pertama itu kemurahan, datanya rukhsah, kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, rukhsah. Yang kedua hadirin, kalau waktu zuhur dipanggil oleh Allah, kita sudah sholat asar, nah, kan gitu Pak, kan ansion satu sholat berarti ya gitu ya kan. Ketika kita masuk maghrib, karena sudah dijamak kok dipanggil oleh Allah, maka isya sudah sholat kita, kan gitu Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkaitan dengan beristinja memakai batu dan bersuci memakai debu. Kalau istinja seperti itu, kalau memakai debu namanya tayamum. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari pertemuan pertama sampai sekarang silahkan siapa yang mau bertanya, temanya itu dulu. Nanti yang berkaitan dengan tema-tema yang lain kita sambil jalan. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan tayamum tadi dan apa yang lain boleh, tapi sekitar tentang masalah menutup aurat, waktu sholat dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Pada saat melaksanakan ibadah haji, kita tidak ada melarang untuk membahas gelar dan sebagainya yang dibawakan. Kira-kira sadar saya? Sebenarnya itu tidak sah Pak, karena menjadi penghalang daripada datangnya kulit datangnya debu ke kulit. Tapi karena sudah terjadi ya sudah Pak, ya kan? Sama dengan ketika kita kesalahan menentukan arah kiblat. Contoh begini Pak, di hotel itu Pak, saya pernah salah Pak di hotel itu jadi saya ingat terus hukum itu Pak, gara-gara saya ngalamin salah kan itu kan. Jadi ada orang itu habis berjamaah gitu loh. Nah dia karena cuma 2 orang, sajadahnya memakai 1, maka sajadah itu dipakai berdua, kan itu Pak ya. Kan begini Pak, ini sholat barat ke sana.
Nah sajadahnya itu dipesan begini Pak, ya kan? Nah kemudian imamnya di sini, makmumnya di sini, sama-sama dapat sajadah kan gitu Pak. Habis itu dia pergi, ini nggak dibetulin karangan lagi, saya masuk, akhirnya saya nggak bersopan gitu. Kan kacau gitu kan. Begitu saya harus menghadap ke selatan, kan? Saya kemudian padahal saya jamak itu, ya kan? Habis saya jamak, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sholat berikutnya saya kan ke situ lagi. Kok menghadapnya tadi ke sana saya? Ya karena wah saya baru paham. Berarti tadi ada apa itu orang yang satu sajadah berdua. Akhirnya saya menghadap ke selatan. Jadi pikiran saya kan itu kan Pak. Saya buka kitab. Kalau memang waktunya itu masih dekat, ya kan. Misalkan kita habis sholat gitu, ya kan. Kemudian bersalam, assalamualaikum. Kemudian ada orang yang kata, Pak, Bapak kiblatnya salah. Seketika itu juga saya harus mengulang. Atau misalkan pas di tengah-tengah, Allahu Akbar, sudah dapat 2 rakaat, kemudian dengarkan Pak, kiblatnya salah, itu masuk ke selatan Pak, kita langsung bergeser menghadap sah, nggak perlu mengulang. Tapi kalau kemudian sudah lama, sudah sampai rumah, sudah berapa kali, sudah berapa hari baru dibuka, ya sudah sah, nggak usah diulang. Begitu juga dengan itu Pak, harusnya itu semua cincin dibuka, kemudian jam tangan dibuka, bahkan mohon maaf gelang haji pun juga dibuka, karena nanti menghalangi datangnya debu ke kulit. Sebenarnya begitu Pak. Itu Pak Haji gitu. Ada yang lain silahkan Pak. Ya Pak. Misalnya terlupa tadi atau ada kemarahan. Karena kalau mau dikodok bagus juga, boleh juga, malah lebih bagus ya, lebih sempurna. Tapi andaikan tidak dikodok itu pun juga sudah cukup, gitu loh. Andaikan tidak dikodok, sama dengan ini Pak. Ini tidak kias ya, tapi sesuatu yang begini. Ada seseorang itu suami istri, dia non Islam kan gitu Pak. Kemudian suatu saat dia masuk Islam. Pertanyaannya, apakah perlu diulang akad nikahnya kan itu Pak. Maka dalam syariah Islam, ketika dia kafir kemudian sah pernikahan itu secara kekafirannya, secara adat kafirnya itu, maka begitu masuk Islam dia tidak perlu mengulang lagi akad nikahnya, langsung saja. Makanya kan Bapak tidak menemukan dalil ataupun kejadian para sahabat yang menikah lagi kan, menikah istrinya yang dulu ketika non muslim kan gitu kan, nggak ada Pak, karena ya sudah jalan terus. Begitu juga dengan Rasulullah dan Ibu Khadijah, kan nggak dinikahkan lagi ya kan itu kan, ya sudah gitu loh. Nah kemudian yang repot lagi, pertanyaannya muncul, ya kalau suami istri itu bareng masuk Islamnya, kalau tidak kan gitu. Karena kalau tidak berarti misalkan si A menikah sama si B, kemudian si A masuk Islam, otomatis kan kalau berhubungan badan dengan si B ini zina Pak, gitu loh, karena sudah batal nikahnya. Kemudian tidak berapa lama waktu itu kemudian akhirnya si B masuk Islam juga, gitu loh Pak. Nah itu bagaimana? Nah itu yang saya juga bingung kalau itu Pak, ya kan. Yang itu saya belum menemukan jawabannya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dulu ya Pak ya, antara beristinja memakai batu kemudian bertayamum. Yang jelas begini Bapak Ibu, begini Pak. Pokoknya upayakan dalam keadaan apapun itu kalau beristinja, kalau buang air, buang hajat, beristinjalah walaupun memakai batu. Nah kemudian ini baru ingat saya Pak, pada haji juga, pada saat ketika di atas pesawat itu ibu-ibu itu malah justru istinjanya memakai tisu basah, ya kan? Banyak pakai tisu basah. Loh, saya kaget, kok pada bawa tisu basah? Iya Pak Ustadz, nanti kalau buang air kita beristinjanya atau haronya memakai tisu ini.
Lo malah nggak sah. Karena itu basah, begitu ketempel perkara najis, jadi kemana-mana najisnya. Harusnya kering sehingga kita tidak memegang najis itu, gitu loh Pak. Harusnya kalau pakai tisu kering, walaupun saya sendiri belum yakin kalau pakai tisu itu sah atau tidak. Tapi malah justru kering. Yang basah itu justru nanti hanya untuk sanitasi itu Pak. Jadi kalau nanti mau beristinja jangan pakai tisu basah. Gitu Pak ya, ada yang lain? Silakan monggo. Saya kira nggak ada Pak ya, karena jamnya sudah tinggal 3 menit lagi. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu yang baik. Ingat Bapak Ibu, sering berlatihlah tayamum. Bapak Ibu nanti di rumah boleh berlatih tayamum, ya kan? Begini sambil niat, agar jangan sampai nanti pada waktu membutuhkan tayamum kita belum pernah praktek. Nah itu kan menjadi bingung. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.